Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dikatakan bahwa barang siapa yang menanam pohon dengan harapan dapat memanen buahnya, tentu ia merawat pohon tersebut, menyiraminya di setiap saat diperlukan. Pohonnya pun menjadi subur, daunnya menjadi hijau, bahkan bertambah hijau menandakan saking suburnya. Apa yang dapat kita ambil dari ibarah tersebut? Begitu juga halnya dengan kondisi seorang hamba di bulan Ramadan. Dia merespon dengan mengerjakan amal-amal kebajikan, melakukan puasa, sholat, dan amal-amal yang lainnya. Dengan harapan ia akan dapat memanen buahnya, yakni mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan tanda-tanda amalnya itu diterima, yaitu dia semakin baik di bulan Ramadan, konsisten dalam mengerjakan amal-amal kebajikan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menurut jumhur ulama, setahun itu terdiri dari 360 hari. Sedangkan puasa di bulan Ramadan itu 30 hari. 30 hari, jika dia puasa 1 hari, pahalanya itu berbanding dengan 10 hari. Nah, kita kalikan saja dengan 30 hari. 30 hari dikalikan 10 berarti sama dengan 300 hari. Terus ditambah lagi dengan 6 hari nantinya di bulan Syawal. 6 hari berarti 60 hari. Karena 1 hari itu berbanding pahalanya 10 hari. Berarti 300 ditambah 60 berarti sama dengan 360. Maka sempurnalah bilangan selama 1 tahun penuh. Nah, seperti mana dikatakan di dalam hadis Nabi yang menyatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri kulli. Kata Rasulullah, man shama ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min syawalin, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kulli, itu sama seperti ia puasa 1 tahun penuh. Masya Allah, begitu besar faedahnya, begitu besar pahalanya. Seandainya nih, kalau kita puasa 1 tahun penuh 360 hari, kira-kira sanggup tidak? Pasti tidak bakalan sanggup. Cukup ia puasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian ia tambah dengan nantinya di 6 hari di bulan Syawal, maka sempurnalah 360 hari, yakni 1 tahun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dikhabarkan di dalam hadis Nabi yang artinya, kata beliau, maut itu terdiri dari 600 anggota. Dari setiap anggota dari anggota-anggotanya itu terdiri 1000 mulut, kata Nabi. Jadi barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mudahkan untuknya ketika sakaratul maut. Seperti meminum air dingin bagi orang yang kehausan. Nah, apa yang dapat kita ambil dari hadis tersebut? Bahwa kesimpulannya dari hadis tersebut, bahwa barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, keutamaannya ialah Allah mudahkan untuknya ketika menghadapi sakaratul maut.
ada juga keutamaannya yang lain, yakni Allah hapus dosanya seperti mana ia baru dilahirkan oleh ibunya. Allah hapus dosanya seperti mana ia baru dilahirkan oleh ibunya. Seperti mana hadis Nabi yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummu. Kata Rasulullah, man shama ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min syawalin, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kharaja min dzunubihi, ia keluar dari dosanya kayaumi waladatu ummu, seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, kira-kira orang yang baru dilahirkan oleh ibunya tuh udah punya dosa atau belum? Tidak punya dosa sama sekali, fitrah suci, bersih, tidak mempunyai dosa sama sekali. Itu sama dengan orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Faedahnya atau keutamaan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada sebuah kisah dikutip atau diambil dari kitab Nawadir Al-Qalyubi tentang keutamaan orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, yang dihikayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ketika itu Sufyan Tsauri dia bermukim di kota Mekah selama 3 tahun. Nah, ketika dia bermukim di Mekah selama 3 tahun, dia bertemu dengan seorang laki-laki. Pekerjaannya laki-laki ini setiap hari pergi ke masjid. Setelah pergi ke masjid, dia kerjakan tawaf. Setelah tawaf, dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia 2 rakaat, kemudian dia datang kepada Sufyan Ats-Tsauri. Untuk apa? Untuk memberikan salam kepada Sufyan Ats-Tsauri. Setelah dia salam kepada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian laki-laki ini pulang ke rumah. Begitu terus dia lakukan selama Sufyan Ats-Tsauri berada di Mekah. Waktu terus berlanjut, ternyata pada suatu hari laki-laki ini sakit. Nah, lalu Sufyan Ats-Tsauri datang ke rumahnya menjenguk karena dia sedang sakit. Laki-laki ini berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, apa katanya? Dia memberikan wasiat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Katanya, "Idza mittu faghsilni binafsika wa shalli alayya wa dafni alayya wala tatrukni tilkal lailah wahidan fi qabri walaqini." Itu wasiat laki-laki tersebut. Ta'ala sawabnya. Kata laki-laki itu, kalau aku sudah meninggal, maka dia minta tolong kepada Sufyan Ats-Tsauri, tolong mandikan aku, katanya. Washolli alayya, kemudian sholatkan aku, katanya. Wadafni, kemudian kuburkan aku. Setelah itu wala tatrukni wahidan fi qabri tilkal laila fi qabri, kemudian katanya jangan tinggalkan aku sendirian di kuburku. Walaqini, kemudian setelah itu baru talkinkan aku. Itu wasiatnya. Nah, setelah itu dipeganglah wasiat tersebut. Tidak lama kemudian setelah dia mengucapkan wasiat, laki-laki itu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, dilaksanakanlah wasiatnya, dimandikan oleh Sufyan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Setelah itu dijaga kuburnya oleh Sufyan. Ketika dijaga kuburnya oleh Sufyan pada suatu malam, antara tidur dan terjaga, perasaan Sufyan nih, antara tidur dan terjaga, dia mendengar suara. Di situ dikatakan suaranya hatif, berarti suara yang tidak ada wujudnya, Apa kata suara tersebut? Suara tersebut memanggil Sufyan. Ya Sufyan, wahai Sufyan, kata suara tersebut.
Ya Sufyan, jangan engkau jaga nih orang. Tidak perlu lagi engkau jaga nih orang. Tidak perlu lagi engkau talkin nih orang nih. Tidak perlu lagi engkau beri kasih sayang kepada orang. Kenapa? Karena kata suara tersebut, kami sudah menjaganya, kami sudah mentalkinkannya, dan kami sudah memberikan kasih sayang. Penasaran nih Sufyan. Dia tanya, limaza, kata Sufyan, kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Terus Kil dikatakan karena dengan sebab ia puasa di bulan Ramadan, kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti dengan sebab keutamaan dia puasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian setelah itu dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah singkat ceritanya. Setelah itu langsung terbangun Sufyan. Ketika terbangun dia terkejut, di sekelilingnya tidak ada orang. Tidak ada orang satupun yang ia lihat. Kemudian dia ambil wudu, dia sholat, kemudian tertidur lagi. Sufyan tadi. Ketika tertidur dia mimpi lagi sampai 3 kali kejadiannya. Berarti katanya ini benar datangnya dari Allah, bukan mimpi itu datangnya dari syaitan. Itulah sedikit kesimpulan dari cerita keutamaan orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal setelah dia puasa 30 hari di bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekhilafan mohon dimaafkan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.